Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tukaffirus sayyi'at wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin haitsu qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jamaah Jumat, para perindu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu sering mendengar nasihat-nasihat dari para asatidz kita, dari para guru-guru kita tentang pentingnya menjaga dua hubungan baik yang sering disebut dengan hubungan vertikal dan horizontal, yaitu hubungan baik antara sang makhluk dengan sang khalik, seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, yang disebut dengan hubungan vertikal. Dan yang kedua, hubungan baik antara seorang hamba dengan makhluk Allah yang lainnya, yaitu antara sesama manusia yang sering disebut dengan hubungan horizontal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin menyampaikan satu hubungan baik yang mungkin terkadang justru sering lalai dari diri kita, yaitu hubungan baik antara kita dan diri kita sendiri. Bagaimana kita bermuamalah dengan baik terhadap diri kita sendiri, atau al-ihtimamu ala nafsi, yaitu perhatian terhadap diri kita sendiri. Justru hal ini sering lalai, sering luput dari diri kita. Seperti kata pepatah, bagaikan lilin. Kita itu terkadang bagaikan lilin, yaitu menerangi sekitarnya namun membakar diri sendiri. Padahal perhatian terhadap diri sendiri ini adalah hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kita. Begitu penting sehingga Allah memberikan kita peringatan, mengingatkan kita dalam salah satu firman-Nya yang terletak masih pada awal-awal surah, yaitu surah Baqarah, dan masih di ayat-ayat pertama, masih juz pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ayat ini menceritakan tentang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang dimana Allah telah turunkan kepadanya kitab Taurat beserta nabinya, yaitu Nabi Musa. Namun mereka sering lalai, sering ingkar terhadap kenikmatan-nikmatan Allah, padahal mereka membaca kitab Taurat. Hal ini juga menjadi peringatan dan reminder bagi kita semua betapa pentingnya menjaga hubungan baik antara kita dan diri kita sendiri. Jangan sampai kita melakukan hubungan baik terhadap orang lain. Ibadah kita baik kepada Allah, tapi kita ternyata tidak baik terhadap diri kita sendiri. Oleh karenanya, dalam salah satu kitab yang disebut dengan kitab Syakhsiyatul Muslim, mengajarkan, memberikan kita kisi-kisi bagaimana sih caranya menjadi seorang pribadi muslim yang baik itu. Yang pertama adalah melakukan hubungan baik terhadap Tuhannya, atau yang disebut dengan al-muslimu ma'a rabbih. Dan yang kedua adalah al-muslimu ma'a nafsih, muslim beserta dirinya sendiri. Karena begitu pentingnya hubungan baik terhadap diri kita sendiri, sang penulis menulis hal ini menjadi pada bab kedua setelah hubungan baik kita terhadap Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat, para perindu surganya Allah
Allah Ta'ala. Oleh karenanya mari kita lakukan kiat-kiat sebagai berikut, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Dzalika huwal fadlul kabir." Ayat ini menerangkan bahwasanya ternyata ketika Allah berikan kebaikan kepada hamba-hambanya, yaitu berupa Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan, ia juga sebagai map bagi kehidupan. Oleh karena disebutkan Al-Quran adalah sebuah kebaikan. Namun ternyata Allah mendefinisikan 3 golongan orang-orang yang ketika diberikan kebaikan tersebut, reaksinya adalah yang pertama, wa minhum zalimun li nafsih, katanya. Ternyata ada orang-orang yang justru ketika diberikan kebaikan, mereka justru zalim terhadap dirinya sendiri. Mereka tidak mau menerima kebaikan tersebut, tidak mau menjalankan kebaikan-kebaikan tersebut. Yang kedua, wa minhum muqtasid, yaitu orang-orang yang pertengahan. Ketika mendapatkan kebaikan, dia menjalankan kebaikan-kebaikan tersebut, menerima kebaikan tersebut, namun tidak lebih, seperti menjalankan sholat 5 waktu dan hal-hal yang tercantum pada rukun Islam. Dan yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia tidak merasa puas hanya dengan melakukan suatu kewajiban saja, yaitu mereka menambah dengan amalan-amalan sunnah. Poin pentingnya adalah ternyata manusia-manusia itu ketika Allah berikan kebaikan, ada satu hal, yaitu mereka terkadang zalim terhadap dirinya. Oleh karenanya pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana agar kita tidak tergolong pada kategori orang-orang yang zalimun li nafsih, zalim terhadap dirinya sendiri, yaitu bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang ihtimamu ala nafsih, perhatian terhadap diri kita sendiri sebelum kita jauh perhatian terhadap orang lain. Yang pertama adalah sang mu'alif membagi 3 perkara, yaitu al-muslimu ma'a aqlih, muslim berserta akalnya. Yang kedua, al-muslimu ma'a jasadih, muslim berserta jasadnya. Dan yang ketiga, al-muslimu ma'a ruhih, muslim berserta ruhnya. Para hadirin jemaah Jumat perindu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, al-muslimu ma'a nafsih, al-muslimu ma'a aqlih. Bagaimana sih hubungan baik seorang muslim terhadap akalnya sendiri? Yaitu dengan cara dia terus belajar dan belajar. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat." Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin laki-laki dan muslimah perempuan. Karena ini adalah salah satu cara agar kita menjaga hubungan baik kita terhadap akal kita. Akal kita membutuhkan gizi, al-giza, sebagaimana jasad membutuhkan gizi juga. Kalau jasad diberikan makanan-makanan, maka makanan bagi akal, bagi otak kita adalah ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu yang Allah berikan yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Maka dari itu wajib bagi kita untuk terus belajar. Sampai kapan? Sampai Allah mencabut nyawa dari jasad kita. Karena atlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, disebutkan bahwasanya menuntut ilmu itu dari sejak buayan hingga ke liang lahat. Bagaimana kalau lagi di buayan? Maka orang tuanya yang mengajarkannya, seperti didengarkan murotal atau dibacakan Al-Quran, karena itu akan disimpan dalam memori seorang anak. Yang kedua, hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, agar kita menjadi orang-orang yang perhatian terhadap diri kita dan terhindar dari orang-orang yang zalim terhadap diri kita, maka hubungan yang harus kita jaga adalah al-muslimu ma'a jasadih, muslim beserta jasadnya. Hal ini perlu kita perhatikan. Kenapa? Dengan seiring berkembangnya zaman, seiring majunya zaman, terkadang orang-orang sudah tidak lagi perhatian terhadap dirinya.
memakan makanan yang mungkin itu halal tapi tidak baik. Oleh karenanya Allah mengatakan terhadap orang-orang muslimin, terhadap orang-orang Islam, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Atau di ayat lain Allah memerintahkan untuk memakan halal, makanan yang halal lagi baik. Karena ternyata makanan yang halal lagi baik itu ditunjukkan kepada orang-orang umum pada umumnya, tidak hanya orang Islam saja. Sedangkan orang Islam Allah menyebut pada ayat berikutnya, makanlah makanan yang halal. Kenapa? Kalau orang-orang yang non muslim saja Allah perintahkan untuk makan makanan yang halal lagi baik, apalagi orang Islam. Karena kita mesti perhatian terhadap diri kita. Karena makanan-makanan yang halal saja tidak cukup, tapi dia juga harus baik. Misal makanan sudah expired, sudah kadaluarsa, yang dimana kalau dikonsumsi akan menyebabkan seseorang sakit. Ini tuh tidak baik untuk dikonsumsi terus menerus. Atau makanan-makanan yang siap saji, bukan tidak boleh, tapi mungkin harus dijaga. Kemudian agar kita tetap menjaga kesehatan tubuh kita latih dengan olahraga, misalnya mumarasatur riyadhah, melatih olahraga. Ini adalah bagian dari pada terhindar agar kita tidak zalim terhadap diri kita sendiri. Karena Allah mengatakan inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu lakum muharraman. Allah mengharamkan zalim terhadap diri Allah sendiri, dan Allah mengharamkan juga zalim bagi diri kita semuanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita perhatikan kehidupan kita sehari-hari. Terlepas dari makanan-makanan yang baik, kita juga harus melatih tubuh kita dengan berolahraga, misalnya minimal seminggu sekali. Karena Allah mengatakan al-muslimu qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minin dhaif. Orang mukmin, al-mu'minu qawiyyun khairun minal mu'minin dhaif. Ternyata orang-orang mukmin yang kuat itu khairun wa ahabbu ila Allah, lebih baik dan lebih Allah cintai minal mu'mini dhaif, daripada mukmin yang dhaif. Bahkan kalau kita membuka lembaran-lembaran sejarah pada sirah nabawiyah, bagaimana para sahabat dulu berlomba-lomba untuk ikut jihad ke medan tempur. Bahkan ada orang-orang yang sakit, mereka berkeluh, menyampaikan keluhannya kepada Rasulullah, bagaimana dengan kami yang sakit, yang tidak bisa ikut berperang gitu. Nah, karena mereka ingin begitu pengennya mati di pertempuran, mati di medan jihad. Oleh karenanya orang-orang yang kuat, orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang kuat itu lebih Allah sukai daripada mukmin yang dhaif. Walaupun pada kelanjutan hadis tersebut disebutkan wa fi kulli khair, pada setiap keduanya itu terdapat kebaikan. Orang yang dhaif, misalnya yang lemah, juga ada kebaikannya. Yang penting dia memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Karena Allah juga melarang setiap mukmin itu untuk perang an yanfiru kafah, untuk perang ke medan tempur seluruhnya, tapi harus ada yang yatafaqahu fid din, ada juga yang mefaqihkan dirinya dalam hal agama. Agar apa? Agar nanti ketika orang-orang yang perang kembali ke rumahnya, mereka bisa ta'lim, bisa belajar dengan orang-orang yang yatafaqahu fid din tadi. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang pertama tadi al-muslim ma'a aqli, yang kedua adalah al-muslim ma'a jasadi, yang ketiga al-muslim ma'a ruhi. Ini justru hal yang sangat fundamental dalam kehidupan seorang muslim. Muslim beserta ruhnya. Yang mana ruh ini ternyata juga membutuhkan makanan, membutuhkan gizi, layaknya tubuh membutuhkan gizi tadi. Jika akal atau otak kita diberi makanan dengan ilmu pengetahuan, maka ruh kita diberikan makanan dengan amalan-amalan baik, dengan ibadah-ibadah. Apa itu ibadah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah dengan ismun jami' ma yuhibbullah wa yardahu. Bentuk global yang Allah cintai wa yardahu, dan Allah ridhai. Maka segala hal, segala aktivitas kehidupan kita
ketika kita sandarkan untuk ibadah, kita niatkan untuk ibadah, maka seluruhnya akan menjadi ibadah. Kerja kita sandarkan, kita niatkan untuk ibadah, maka akan bernilai ibadah. Kita bekerja dari rumah pergi ke kantor, dari rumah pergi ke instansi-instansi, ke lembaga-lembaga yang kita tuju, atau kita bekerja menuju kebun-kebun kita, perkantoran-perkantoran kita. Ketika kita niatkan untuk beribadah, untuk mencari nafkah, menafkahi keluarga, anak dan istri, maka seluruhnya akan bernilai ibadah. Lalu apalagi? Terlebih-lebih yang emang ibadah mahdhah, ibadah yang diwajibkan, maka jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Karena tubuh yang kuat pun jika tanpa iman akan menjadi lemah. Jadi ibadah-ibadah ini emang ibadah jasadiyah, ibadah-ibadah yang membutuhkan kekuatan tubuh, namun dia juga tidak lepas daripada keimanan. Oleh karenanya kita perlu melatih keimanan kita dengan sering-sering datang ke majelis-majelis ilmu, ke ta'lim-ta'lim, untuk mencarger iman kita, sehingga ketika ada datang panggilan-panggilan ibadah yang sehari 5 waktu minimal, kita akan bersegera untuk menunaikan panggilan Allah tersebut. Karena ruh yang lemah tadi akan berdampak pada segala hal. Misal dalam keluarga terjadi percekcokan, salah satunya mungkin karena lemahnya iman kita gitu. Karena lemahnya iman kita, kurangnya kita mengikuti ta'lim-ta'lim, kurangnya kita membaca buku-buku, sehingga terjadi percekcokan di keluarga. Oleh karenanya hal yang ketiga ini justru hal yang menjadi hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kita, yaitu al-muslimu ma'arruhih. Sehingga ketika 3 hal ini minimal kita jalankan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, mudah-mudahan kita terhindar daripada yang disebut dengan al-muslim yang zalim, wa minhum zalimun li nafsih tadi, yang disebutkan dalam surat Al-Fatir ayat 32. Sehingga minimal sekali kita menjadi orang yang wa minhum muqtasid, golongan yang kedua, yaitu orang yang pertengahan. Jika memang kita tidak bisa menambah amalan-amalan dengan sunnah-sunnah kita, rawatib-rawatib kita, tahajud kita, duha kita, minimal yang 5 waktu kita tidak tertinggal, minimal yang ada pada rukun Islam kita tidak tinggal, kecuali haji bagi yang mampu mungkin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bil hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban ila ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.